Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Yoyo Hambali SAGMA selaku Ketua STEBI Global Mulia Cikarang. Yang kami hormati Bapak Anggi Setia Prayoga Eskom MM selaku Wakil Ketua 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Yang kami hormati kepada Ibu Hernanda Dian Rahajeng SEMM selaku Wakil Ketua 2 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan. Juga yang kami hormati kepada Bapak Muhammad Kufran Romadhoni SPD MPD selaku Ketua PPR STEBI Global. Yang kami hormati juga kepada Bapak Ibu dosen juga beserta Bapak Ibu manajemen STEBI Global Mulia yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu semua. Juga tidak lupa yang selalu kami banggakan kepada Bapak Ibu calon mahasiswa RPL STEPI Global Mulia semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kenikmatan, kesehatan juga kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan acara pembekalan di sore hari ini, yaitu pembekalan calon mahasiswa RPL STEBI Global Mulia yang insya Allah semuanya pada sehat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, eh, sebelum memulai acara pada sore hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acaranya. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne STEBI Global Mulia. Kemudian yang ketiga, acara sambutan dari Ketua STEBI Global Mulia. Yang keempat yaitu penyampaian materi. Yang kelima tanya jawab, yang keenam penutup. Baik, Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan melakukan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pembekalan pada sore hari ini sudah dibuka dengan melafalkan basmalah. Mudah-mudahan pembekalan pada sore hari ini berjalan dengan lancar hingga akhir. Yang selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjut dengan Himne STEBI Global Mulia yang insya Allah akan dibantu oleh Bapak Aryo. Kepada beliau kami persilakan. Mulai. Nggak ada suaranya ya? Mohon maaf, Pak Aryo suaranya tidak muncul.
cita-cita. Stevie Global Mulia menjamin mutu dan berakhlak mulia. Profesionalisme tetap terus bersinergi untuk menggapai semua cita-cita. Stevie Global Mulia, tempatku dibimbing dan dibina. Mandiri dan berakhlak mulia, mampu bersaing di tingkat global. Dengan mengucap syukur kepada Allah Maha Kuasa, di sini ku dibimbing, di sini ku dibina untuk menggapai semua cita-cita. Stevie Global Mulia menjamin mutu dan berakhlak mulia. Profesionalisme tetap terus bersinergi untuk menggapai semua cita-cita. Stevie Global Mulia, tempatku dibimbing dan dibina. Dengan diri dan berakhlak mulia, mampu bersaing di tingkat global. Stevie Global Mulia, tempatku dibimbing dan dibina. Mandiri dan berakhlak mulia, mampu bersaing di tingkat global. Acara selanjutnya yakni penyampaian sambutan dari Ketua Stevie Global Mulia yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Yoyo Hambali SAG MA. Kepada beliau kami persilakan. Mohon izin Bapak, mic-nya masih belum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Anggi Setia Prayoga Eskom MM, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Yang saya hormati Ibu Hernanda Dian Rahajeng, SEMM, Wakil Ketua 2 Bidang Keuangan, Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, para ketua lembaga yang hadir baik di kampus
walaupun mungkin tidak di ruang Zoom ya. Ketua LPM Ibu Dr. Sri Kandi Utami, MMBA, Ketua LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Ibu Dr. Vinda Vindiana, Esos MM, para Ketua Program Studi, Ibu Nur Aziza, Esos IMSI, Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Bapak Bahtiar Arif, SIPMM, Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, E1 atau Program Sarjana, Ibu Febrima Ayuningrum, MPD, Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, MPI, Program Studi Baru, dan Bapak Kiai Dr. Royani, STHI MA, Ketua Program Magister S2 Ekonomi Syariah. Yang saya hormati para kepala bagian, staf, akademik, kemahasiswaan, administrasi umum dan keuangan, serta Bapak Ibu, saudara-saudara, para calon mahasiswa STEBI yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada sore hari ini kita bisa berkumpul di ruang Zoom dalam rangka pembekalan untuk calon mahasiswa baru, khususnya untuk program RPL ya, Pak Wakil ya. Oke. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad SAW pada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tentu saya bangga bisa bertemu pada kesempatan ini dengan Bapak, Ibu, saudara calon mahasiswa RPL yang sudah mendaftarkan diri. Ya, alhamdulillah pesertanya cukup banyak ya untuk program RPL ini. Ini menandakan bahwa apa yang telah kita pelajari, apa yang telah dianalisis, bahwa di wilayah industri khususnya ya, di daerah Kabupaten Bekasi dan juga daerah-daerah lain di luar Jawa Barat, di luar Jawa, termasuk barangkali ada yang dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Bali atau Nusa Tenggara ya, itu menunjukkan bahwa untuk program RPL ini peminatnya besar sekali ya. Ini di satu sisi tentu kami merasa senang, ya, merasa bahagia, tapi di sisi lain ini merupakan tantangan, ya, tantangan bagi manajemen STEBI, termasuk juga tantangan bagi calon mahasiswa. Nah, mengapa demikian? Karena namanya juga program rekognisi ya. Rekognisi itu artinya kan pengakuan. Nah, pengakuan itu munculnya yang resmi yaitu dari pihak eksternal. Misalnya ada rekognisi dosen gitu ya. Rekognisi dosen di bidang pendidikan ya, misalnya kalau rekognisi itu ya pengakuan bahwa dosen tersebut memiliki kompetensi dalam bidang pendidikan. Karena itu biasanya ya dosen tersebut diundang oleh lembaga lain di luar kampus ya, baik oleh perguruan tinggi maupun instansi untuk mengisi seminar misalnya atau mengisi pelatihan. Itu berarti dosen tersebut mendapatkan rekognisi atau pengakuan dari pihak eksternal. Bisa pengakuannya di tingkat lokal, misalnya dari sesama perguruan tinggi yang ada di wilayah yang sama, atau dari instansi seperti di tingkat kabupaten misalnya,
atau rekognisinya sekupnya nasional, bahkan internasional. Misalnya Pak Wakat diundang menjadi narasumber ya, seminar internasional misalnya. Apakah yang diadakan di dalam negeri maupun di luar negeri, nah itu berarti Pak Wakat mendapatkan rekognisi ya, yang sekupnya internasional. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, rekognisi ini memang yang menilai kan orang lain ya, atau pihak yang lain. Misalnya dalam bidang penelitian ya, dosen mendapatkan rekognisi yaitu diakui keahliannya di bidang penelitian sehingga dijadikan sebagai reviewer di jurnal perguruan tinggi lain misalnya begitu. Ya. Nah, ini tidak mudah mendapatkan rekognisi ini, harus ya dengan punya kompetensi, punya kapasitas, ya tentu itu diperoleh dengan kerja keras dan ketekunan ya. Nah, demikian juga pemerintah yang memberikan kesempatan akses yang luas kepada warga negaranya ya, atau negara ya, tepatnya negara memberikan akses yang luas kepada warga negaranya untuk mengakses pendidikan, dalam hal ini bagi masyarakat yang memiliki pengalaman dalam dunia kerja ya, tetapi ingin kuliah dalam waktu yang berbeda dengan program S1 yang lain ya, yang reguler sifatnya, yakni maksimal itu minimal itu 4 tahun atau 8 semester ya, maka program RPL ini bisa mengambil waktu yang lebih pendek. Itu diperbolehkan ya, antara 1,5 sampai dengan 2 tahun tergantung kepada nanti hasil dari portofolio yang dikumpulkan oleh Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nanti akan dijelaskan ya, portofolionya akan dikonversi ke dalam maksimal 70 mata kuliah yang ada dalam kurikulum STEBI, dan itu berlaku nasional ya. Jadi tidak boleh lebih dari 70% kurikulum. Jadi misalnya kalau skripsi itu tidak bisa di RPL ya, jadi tetap harus melaksanakan skripsi atau diganti dengan tugas akhir lain yang setara gitu. Misalnya penelitian berbasis proyek dan yang lainnya. Tapi ya sudah ditentukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kemenristek Dikti, sekarang Kemendikti Saintek ya, bahwa minimal tuh 70% yang bisa di RPL-kan. Jadi kalau ada misalnya 50 mata kuliah, maka kira-kira yang bisa di RPL-kan itu ya 35-an ya, atau 30-an mata kuliah. Tidak boleh lebih gitu dari mata kuliah yang diperbolehkan untuk di RPL. Nah, syaratnya Bapak Ibu Saudara mengumpulkan portofolio, dan nanti portofolio itu sesuai dengan mata kuliah yang akan dikonversikan. Namanya juga pengakuan ya, bagaimana supaya diakui, misalnya untuk dikonversi mata kuliah bahasa Arab misalnya ya, maka harus ada bukti bahwa Bapak Ibu itu ya minimal bisa baca Quran atau pernah belajar bahasa Arab gitu ya. Atau kalau ada mata kuliah misalnya manajemen perusahaan misalnya, itu bisa buktinya itu SK ya, surat atau surat pengangkatan ya Bapak Ibu di perusahaan gitu. Dan itu bisa mungkin dikonversi kalau bekerja di perusahaan itu ke dalam beberapa mata kuliah. Seandainya ada misalnya mata kuliah, maka 1 SK mungkin bisa dikonversi ke dalam 5 mata kuliah yang relevan atau yang sesuai. Nah, jadi yang menilai siapa? Yang menilai itu asesor perguruan tinggi. Jadi nanti dari kami ada tim penilai
ya, yang menilai apakah sesuai atau tidak. Ya, tentu kami menilai harus objektif karena ini hasil penilaian ini akan dikirimkan ke Kemendikti-Saintek ya. Jadi jangan sampai gampang diloloskan tanpa ada eviden, tanpa ada bukti yang kuat gitu ya, tanpa ada portofolio yang bisa dijadikan sebagai bukti yang kuat, akhirnya di sananya tidak lolos ya di Kemenristek Diktinya ya, karena kami juga ingin semuanya lolos gitu ya. Kami ingin semua calon mahasiswa RPL ini lolos, karena itu perlu ada kolaborasi. Ya, kolaborasi antara pihak manajemen, dalam hal ini tim PMB dengan mahasiswanya sendiri. Terutama sekali yang mahasiswanya harus membuktikan bahwa Bapak Ibu Saudara memang layak untuk direkognisi atau diakui ya. Layak untuk diakui dengan cara mengumpulkan bukti-bukti untuk diakui itu. Jadi untuk diakui itu ya harus ada buktinya. Misalnya ada kan kalau di Kementerian Agama, saya ambil contoh ya. Kementerian Agama itu walaupun belum ya, kalau di Kementerian Agama RPL-nya ada program RPL yang sedang digodok oleh Kementerian Agama, misalnya bagi kiai-kiai yang tidak kuliah, tidak pernah kuliah, kiai itu tidak pernah kuliah atau tidak lulus S1 atau S2 ya, tetapi ingin menjadi dosen, nah ini boleh mengikuti program RPL ya. Nanti bisa menjadi dosen asalkan mengumpulkan bukti-bukti bahwa dia itu memang layak direkognisi, layak diakui. Misalnya Gus Baha ya. Gus Baha itu kan kalau secara pendidikan formalnya kan nggak bisa jadi dosen ya. Nah, bagaimana caranya supaya dia menjadi dosen secara formal? Maka Gus Baha itu bisa mengikuti program RPL untuk menjadi dosen misalnya ya. Nah, itu dia kemampuan dia yang bisa dibuktikan apa saja, nanti dikonversi ke dalam beberapa RPS misalnya, kemudian tinggal mengambil apa dia mata kuliahnya, gitu seperti itu ya. Jadi memang ini merupakan kesempatan bagi kita ya warga negara untuk mengakses pendidikan bagi yang sibuk bekerja atau yang punya waktu yang tidak bisa lama kuliahnya sampai dengan 4 tahun, tetapi dari Bapak Ibu Saudara sendiri ya harus membuktikan memang layak direkognisi dengan cara mengumpulkan bukti-buktinya seperti tadi ya. Misalnya SK pengangkatan sebagai pegawai, pengangkatan sebagai pejabat, mungkin di sini ada yang HRD ya, atau yang operator, atau yang bahkan mungkin direktur, manajer. Nah itu mungkin kalau itu bisa meyakinkan ya rekognisinya, asalkan memang betul-betul ada untuk SK-SK pengangkatannya. Ya. Jadi itu selamat mengikuti pembekalan ini, mudah-mudahan semuanya bisa diterima sebagai mahasiswa RPL, dan tergantung kepada berapa jumlah dari yang dikonversi, Bapak Ibu bisa mengikuti perkuliahannya. Mungkin bisa setahun, bisa kalau memang yang dikonversinya itu banyak gitu ya. Bisa 2 tahun misalnya ya. Kalau misalnya tidak begitu banyak yang dikonversinya. Tergantung daripada kekuatan bukti ya. Bukti pendukungnya. Jadi silahkan mengumpulkan bukti-buktinya yang kuat supaya direkognisi. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang saya lihat ini dari berbagai daerah ya, membuktikan bahwa STEBI memang mahasiswanya dari seluruh penjuru tanah air ya, seperti yang sudah kemarin juga ada yang dari Kalimantan, kita ada dialog sini, ada ya dari Kalimantan ya, mungkin ada yang dari Bali, ada dari Nusa Tenggara seperti yang sudah dari Palembang atau dari daerah yang lain di Sumatera. Ya, tentu ini menjadi kebanggaan bagi kami bahwa STEBI menjadi wadah ya untuk studi
bagi mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di seluruh penjuru tanah air. Terima kasih Pak Wakil, Bu Wakil, dan semuanya juga host. Demikian, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Pak Agung Gede dari Bali ya. Selamat bergabung ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Yoyo yang telah menyampaikan sambutan, juga pengarahannya untuk kita semua. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya, yakni penyampaian materi, yaitu ada penyampaian dua materi. Yang pertama, yang insya Allah akan disampaikan dari bidang administrasi umum dan keuangan, yaitu akan disampaikan oleh Ibu Hernanda Dian Rahajeng SEMM. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua STEBI, Bapak Dr. Yoyo Hambali SAGMA, dan Bapak Wakil Ketua 1 Pak Anggis Setia Prayoga, dan para Kaprodi, Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, dan MPI, dan juga program Magister S2, dan Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, calon mahasiswa di program RPL. Eh, Mungkin ini pertemuan kedua kita ya, kalau nggak salah ya, waktu pembekalan awal. Mungkin kalau yang belum izin saya memperkenalkan diri. Saya Ibu Hernanda Dian Rahajeng. Saya di STEBI diamanatkan untuk menjadi Wakil Ketua 2 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan. Jadi untuk sarana, prasarana, keuangan itu di saya. Dan ada tim saya, itu ada Mbak Ais Entang SE yang sekarang menjadi MC. Ada juga Mas Rashid Harijatmiko SE, beliau juga di tim keuangan seperti itu. Uh, Mungkin kalau untuk dari sisi keuangan, karena ini pertemuan kedua dan nanti kita ada pertemuan selanjutnya khusus RPL ya. Kalau untuk biaya sih sebenarnya Ibu masih apa ya, belum terlalu nanti menjelaskan rinciannya karena memang proses RPL itu kan masih panjang ya. Kemarin pemberkas apa dari interview, terus ada pemberkasan juga, ada nanti dari pusat untuk pemberkasan, ada interview lagi kalau nggak salah itu nanti. Nah, em, kalau Ibu sih menghimbau bagi teman-teman yang memang sudah melakukan pembayaran pendaftaran dan apabila belum, mohon kerjasamanya untuk segera melunasi lah ya, minimal 50%. Misalkan tergantung pendaftaran. Misalkan pendaftaran di bulan Januari berarti masih ada waktu untuk pelunasannya seperti itu. Nah, tapi untuk teman-teman yang memang sudah daftar di jauh-jauh hari bulan, mungkin bulan ada yang Oktober, November seperti itu. Karena kita masuk itu insya Allah di awal April, sebenarnya di Maret, karena Maret kita ada Lebaran, jadi akhirnya kita mundurkan sampai di insya Allah di awal April seperti itu. Nah, untuk pembiayaan sendiri selain uang pangkal yang memang sudah apa namanya diinfokan ya sama tim promosi, itu juga nanti kan Ibu juga belum bisa menjelaskan berapa detailnya karena kan nanti juga tergantung Mas Mbak semuanya itu dapat di semester berapa seperti itu. Kalau secara umum sih yang pertama pasti pendaftarannya. Ibu singkat aja ya nggak apa-apa ya. Nggak ada slide juga. Nanti untuk slide lebih rinci nanti akan pertemuan sebelum masuk. Gitu. Jadi nanti Ibu benar-benar rinci apa aja nih yang kalian akan bayarkan selama per semester dan kalian masuk semester berapa kan juga nanti ada infonya ya gitu. Nah, yang pertama mungkin ada pendaftaran, itu 500.000, terus nanti ada biaya pendidikan sama sarana prasarana yang 1.450, dan nanti mohon dibantu untuk yang belum selesai, mohon segera diselesaikan, seperti itu. Terus nanti ada biaya asesmen,
portofolio dan wawancara RPL. Jadi nanti dari dosen akan mewawancara khusus untuk program RPL. Untuk yang awal kan kita ada wawancara awal ya, itu untuk semua mahasiswa baru. Nah, untuk yang selanjutnya itu khusus RPL karena menyelaraskan data dan harus nanti kalian bisa masuk di semester berapa, penentuan kalian masuk semester berapa, itu nanti ada asesmen portofolio, jadi ada wawancara lagi ya untuk RPL. Nah, terus untuk SPP eh, perolehan atau kompetensi itu kurang lebih 2.500.000 kurang lebih ya, tergantung dari nanti hasil asesmen dihitung berdasarkan jumlah semester yang diakui melalui RPL. Jadi misalkan kalian udah diakui sampai semester 4, kan kita total 7 semester. Misalkan kalian udah diakui sampai semester 4, berarti tinggal 4, 5, 6, 4 berarti 5, 6, 7, tinggal 3 semester lagi. Dan itu juga, itu terus nanti ada juga konversi nilai kredit, eh, itu 50.000, kurang lebih 50.000 per SKS-nya. Itu juga nanti tergantung dari hasil asesmen dihitung berdasarkan jumlah SKS yang kalian sudah include, sudah didapat seperti itu. Terus ada konversi saat perkuliahan di STEBI itu kurang lebih 2.500.000. Nah, jadi antara perolehan atau kompetensi RPL, konvensi untuk nilai, SKS, atau konvensi saat perkuliahan STEBI itu nanti tergantung dari hasil asesmen kalian. Kalian masuk semester berapa, seperti itu. Untuk proposal, pengembangan sistem, ada skripsi sama wisuda itu sama. Nanti dengan yang teman-teman yang lain yang bukan RPL ya, misalkan kurang lebih proposal itu 350, nanti ada pengembangan sistem 550, terus ada skripsi, ada wisuda itu juga 1 kali selama kuliah. Jadi yang penting nanti eh, yang penting nanti untuk pembiayaan itu nanti menunggu dari asesmen kalian itu masuk semester berapa. Jadi ibu belum bisa menentukan eh, misalkan Mas Marza atau Mas Hairul Anam langsung masuk semester ini dan biaya segini, kita belum bisa ya. Jadi nunggu asesmen nanti dari STEBI seperti itu. Ya kurang lebih itulah ya. Nah, nanti untuk lebih rincinya nanti ada lagi ya. Paling kalau dari keuangan itu apa? Mungkin ibu itu sih yang penting di STEBI itu masalah keuangan mohon untuk lebih komunikatif. Kan kita tidak tahu mahasiswa mana yang terkendala dalam biaya administrasi atau dari keuangan, dari akademik perkuliahan. Kalau tidak ada komunikasi, kita tidak tahu. Tapi insya Allah dari STEBI juga akan dibantu up bagi teman-teman yang misalkan nih, ada yang 2 bulan nggak masuk misalkan. Nah itu insya Allah kita follow up. Kenapa sih ada kendala apa? Tapi mungkin lebih baiknya itu dari mahasiswanya itu sendiri. Jadi kalau misalkan dari mahasiswa itu sendiri kan kita juga lebih enak, kita lebih tahu, oh ada kendala ini nih, ada kendala ini nih seperti itu. Dan biaya untuk eh, biayanya, kalau misalkan Bu saya per semester berat, boleh nggak sih per bulan? Boleh nggak apa? Yang penting intinya komunikasi seperti itu. Terus biasanya kan kita per tanggal 5, kalau bulanan itu per tanggal 5 setiap bulannya. Jadi kalau misalkan eh, Bu, saya tanggal 7 atau tanggal 10 boleh nggak apa? Insya Allah sih kalau di keuangan kita fleksibel, tidak terlalu saklek ya. Maksudnya apa namanya? Misalkan apa namanya ada kendala terus kita nggak bilang, ketika kita tidak tahu, yang penting intinya komunikasi seperti itu sih. Mungkin kalau dari ibu itu sih ya nggak banyak juga. Mungkin ini sesinya gimana Pak? Tanggung jawab. Oke, untuk bagian keuangan mungkin Ibu kasih 3 penanya ya, langsung aja nggak apa-apa. Monggo silakan bagi 3 penanya dulu. Nanti kan ada sesi selanjutnya atau japri boleh nggak apa, nanti juga Mas Aryo atau Mbak Ais akan karena kita semua pembayaran apapun kita melalui e-kampus. Kan kalian juga sudah punya akun-akun e-kampus ya, jadi nanti bisa pembayaran lewat situ. Jadi tidak perlu nanti konfirmasi ke bagian keuangan untuk em, apa ya, menyetorkan bukti transfer gitu. Jadi kalau misalkan sudah melalui kampus itu langsung terrecord seperti itu. Nanti Mas Arya atau Mbak Ais akan bantu untuk tata cara bagaimana cara pembayaran seperti itu.
Nanti ibu juga kasih nomor admin, nomor ibu juga boleh nggak apa-apa. Nanti nomor admin biasanya lebih ke sistem ya. Bagaimana nanti kalau ke ibu biasanya lebih ke komunikasi aja sih atau konsultasi aja seperti itu. Tapi semoga tidak ada kendala ya, lancar-lancar semuanya sampai selesai ya. Oke, mungkin ibu kasih 3 penanya saja. Mbak Is izin ya. Mungkin langsung tanya jawab, cuma ibu kasih kuota 3 saja ya. Nanti yang lain boleh di balik layar seperti itu. Monggo, silakan ada yang nanya mungkin. Boleh Bapak Ibu yang mau bertanya mengenai keuangan, boleh Karena langsung insya Allah kita on. simpel ya, nggak banyak komponennya. Monggo, silakan. Ada yang bertanya? Kayaknya Atau sudah paham sudah. semuanya ya. Oke, tidak ada. Ya sudah, tidak apa-apa. Kalau misalkan malu Bu, mau WA aja, boleh, nggak apa-apa. Nanti WA aja ke Ibu. Nggak apa, nanti Mbak Ais atau Mas Aryo langsung di grup kasih nomor Ibu ya. Nggak apa, nanti kalau mau tanya-tanya juga nggak apa. Kalau misalkan, Bu saya udah bayar, tapi ke rekening Stebi langsung, misalkan bukan melalui sistem. Nah, nanti langsung konfirmasi ke nomor admin gitu. Ya, oke. Karena tidak ada Oke. bertanya, terima kasih banyak. Ibu doakan lancar-lancar semuanya, tidak ada yang kendala apapun ya. Yang penting komunikasi, silahkan dikomunikasikan. Insya Allah, steady, fleksibel. Fleksibelnya tuh maksudnya kita tidak akan ini yang nggak boleh itu nggak. Insya Allah tidak. Ya, yang penting intinya komunikasi. Mungkin dari Ibu cukup. Terima kasih. Mohon maaf kalau apabila ada salah kata dari Ibu. Sehat-sehat semuanya, lancar-lancar puasanya ya. Oke. Terima kasih dari Ibu. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Ajeng yang telah menyampaikan materi yakni dari bidang keuangan juga administrasi umum. Baik, kita ke acara selanjutnya, yakni penyampaian materi yang kedua yang akan disampaikan dari bidang akademik dan kemahasiswaan. Insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Anggi Setia Prayoga, Eskom MM. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya jelas ya? Jelas Jelas banget. Pak Anggi. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Dr. Yoyo Hambali, SAG MA, selaku Rektor STEBI Global Mulia Cikarang. Yang saya hormati Bu Hernanda Dian MM, Wakil Ketua 2 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan yang tadi sudah menyampaikan informasinya. Yang kami hormati para ketua program studi, para ketua lembaga, dan juga kepala bagian dan staf manajemen di STEBI Global Mulia yang hadir di sore hari ini, termasuk Pak PPR ya, Pak Muhammad Gufron Ramadoni, SPD MM yang hadir juga. Sehat Pak Gufron? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan juga para calon mahasiswa program RPL yang saya hormati ini ya. Ini paling jauh dari mana, Bapak Ibu, Mas Mbak semuanya? Paling jauh dari mana ini? Boleh Kak, ditulis di kolom chat. Domisilinya di mana domisili? Kalimantan Utara, ya. Kalimantan Barat, orang Kalimantan banyak ya. Mana lagi? Baru 2 yang jawab. Sulawesi Tengah, Kalteng, Riau, jauh-jauh ya. Cikarang ada Cikarang? Cikarang ada Cikarang? Oh masih Bekasi. Ada Palembang, Ya, Bandung. Oke, Bandung masih dekat.
Oh, yang lain mana ini? Cikarang Barat. Iya, deket ya Cikarang Barat. Cibubur. Oke. Balik, Bang. Kenle. Imut tolong Mas Arya. Oke ya. Yang lain belum menjawab, mungkin sedang cari takjil ya. Ya alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya masih memberikan nikmat sehat ya dan nikmat sempat sehingga kita bisa berkumpul dalam ruang Zoom, ruang virtual ini tentunya ya dalam keadaan sehat dan sempat. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabatnya dan tentunya kita semua. Bapak Ibu, Mas Mbak semuanya ya. Jadi hari ini memang spesial pembekalan program RPL atau rekognisi pembelajaran lampau yang ini tentunya menjadi penting sekali ya, dalam rangka persiapan sebelum ditetapkan sebagai mahasiswa program RPL dan ditetapkan juga jumlah SKS yang bisa dikonversi. Nah ini penting sekali gitu ya karena prosesnya memang tadi Pak Rektor sampaikan, Pak Ketua sampaikan bahwa ini semuanya harus berjuang gitu ya. Dari sisi panitia berjuang untuk mengantarkan teman-teman semuanya bisa mengikuti program RPL ini dengan lancar dan banyak yang dikonversi itu ya harapannya. Dan teman-teman juga harus berjuang untuk melengkapi berkas-berkas sebagai bahan asesmen ya oleh asesor nantinya. Nah, kurang lebih seperti itu gitu ya. Nah, saya langsung saja ya teman-teman semuanya agak ke teknis gitu ya karena memang RPL ini banyak hal yang teknis yang harus diikuti oleh teman-teman semuanya. Jadi saya coba jelaskan pelan-pelan gitu ya. Saya share screen dulu ya. Terlihat ya? Muncul? Mas Arya muncul, Mas Arya? Sudah muncul, Pak. Oke ya, oke. Jadi kalau pertama ya saya ingin bahas dulu terkait dengan alur pendaftaran ya. Alur pendaftaran ini secara umum ya, ini alur secara umum. Nanti ada alur secara khusus RPL gitu ya. Nah, pertama tentunya teman-teman pasti sudah melakukan pendaftaran online melalui website ya, Global Mulia ekampus.id ya atau kampus.globalmulia.ac.id/pmb. Nah, itu pasti sudah mengisi formulir. Kemudian melakukan pembayaran biaya pendaftaran yang 500.000 itu juga saya kira semuanya sudah gitu ya. Kemudian ada proses pemberkasan. Nah, ini proses pemberkasan ini nanti teman-teman tidak cukup yang di formulir e-kampus saja gitu ya, tapi ada berkas-berkas khusus program RPL yang hari ini insya Allah nanti akan saya jelaskan. Kemudian ada tes seleksi berupa tes potensi akademik yang nanti teman-teman bisa buka e-kampusnya, kemudian klik ikuti ujian sekarang. Nah, nanti ada sekitar 40 soal pilihan ganda yang insya Allah sangat mudah gitu ya soalnya. Ada yang kemarin mengerjakan 15 menit selesai, ya ada yang setengah jam ya, ada yang berapa menit ya, terserah teman-teman karena itu tidak ada batas waktu pengerjaannya. Nah, tapi silakan nanti ya diikuti tesnya, masuk ke e-kampus, kemudian ikuti ujian sekarang. Kemudian nanti juga akan ada tes interview bagi yang belum interview gitu ya. Nanti akan dijadwalkan tes interview. Nah, selama proses pemberkasan ini dan interview ini tidak harus pemberkasan dulu selesai baru interview ya. Ini bisa berjalan beriringan seperti itu. Nah, kemudian teman-teman juga diwajibkan untuk melunasi daftar ulang ya. Melunasi biaya daftar ulang yaitu yang tergantung nanti hasil konversinya. Kemudian nanti pengambilan jasa alma mater dan open house. Jadi secara umum seperti itu. Nah, bedanya memang di proses pemberkasan gitu ya teman-teman ya. Kalau program RPL itu bedanya ada di pemberkasan yang memang syarat berkasnya itu
lebih banyak dibanding program yang umumnya ya, karena memang ada berkas-berkas yang harus di asesmen sebagai bahan untuk konversi mata kuliah, kurang lebih seperti itu. Oke, saya ganti slide lagi. Nah, terus kemudian ini teman-teman semuanya, Bapak Ibu, saya jelaskan juga terkait dengan panduan pengisian formulir rekognisi pembelajaran lampau. Nah, ini sepertinya sudah di-share ya oleh tim. Kalau belum nanti kita segera share. Jadi panduan pengisian formulir. Jadi intinya begini teman-teman. Nanti teman-teman program RPL ya, Bapak Ibu, Mas Mbak, semua calon mahasiswa program RPL itu ada formulir-formulir khusus dan dokumen-dokumen pendukung khusus yang harus dilengkapi sebagai bahan untuk melakukan konversi mata kuliah. Nah, judulnya kan rekognisi pembelajaran lampau ya. Rekognisi itu artinya adalah pengakuan. Pengakuan atas pengalaman teman-teman, pengakuan atas kompetensi teman-teman yang teman-teman sudah miliki gitu ya. Kompetensi yang teman-teman sudah miliki. Nah, pengakuan ini apa yang diakui? Tadi kan pengalaman, kompetensi gitu. Diakui untuk apa? Diakui untuk mengkonversi mata kuliah tertentu. Nah, itulah program rekognisi pembelajaran lampau. Sehingga nanti teman-teman mata kuliah yang bisa direkognisi, mata kuliah yang bisa diakui sudah tidak perlu ngambil lagi gitu ya, tidak perlu mengambil mata kuliah. Sehingga nanti waktu perkuliahannya lebih cepat dibanding program yang reguler. Nah, kurang lebih gambaran RPL kan seperti itu gitu ya. Nah, seberapa cepat? Ya tentunya beda-beda gitu ya antara satu orang dengan yang lainnya. Kalau yang pengalamannya banyak, terus juga kompetensinya banyak juga, berkasnya lengkap, ya otomatis potensi untuk mata kuliah yang bisa dikonversi, yang bisa diakui, itu lebih banyak dibanding yang pengalamannya masih sedikit, berkasnya tidak lengkap, dan mungkin sertifikat kompetensinya juga masih sedikit gitu ya. Pasti mata kuliah yang bisa diakui lebih sedikit. Jadi seberapa banyak mata kuliah yang diakui tergantung Bapak Ibu semuanya nanti dalam menyiapkan berkas dan relevansi tentunya dengan mata kuliah, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti begini, Bapak Ibu semuanya akan mendapatkan ini ya, email ya, mendapatkan email dari admin, dari tim RPL yang nanti isinya adalah ini kurang lebih ya, emailnya ini misal ini berkasnya punyanya Mas Asep Supriyatna ya. Nanti di dalam folder, jadi email itu berisi link untuk ke cloud masing-masing. Nah, cloud itu harus teman-teman lengkapi. Di dalam cloud masing-masing orang, masing-masing calon mahasiswa itu ada 5 folder. Ya, pertama adalah folder data dokumen pendukung, kedua ada folder formulir petunjuk untuk pengisian, yang ketiga ada formulir 2 aplikasi RPL, terus ada evaluasi diri, ada daftar gaya hidup. Ini yang nanti teman-teman semuanya harus lengkapi. Ya, alurnya seperti apa? Ya, ini contoh filenya ya, yang daftar gaya hidup nanti bisa dibuka, bisa langsung diedit ini. Nah, alurnya seperti apa? Nih, ini ada di buku panduan ya. Kelihatan kan ya? Masih kelihatan ya? Kalau nggak kelihatan langsung komen ya teman-teman. Nah, alur pengisian formulir RPL. Urutan pengisian yang benar dan direkomendasikan ya. Jadi teman-teman sebenarnya bisa ngisi yang mana dulu terserah gitu ya. Cuma yang kami rekomendasikan ini urutannya ini. Justru dari belakang gitu ya. Mulai dari formulir yang nomor 6 yaitu mengisi daftar riwayat hidup. Kemudian dilanjut formulir ketiga, kemudian dilanjut formulir kedua. Jadi dari 6, 3, 2. Yang ini ya, yang mana tadi? Nah, jadi dari belakang nih. Formulir 6 diisi dulu, formulir 3 baru formulir nomor 2. Gitu. Nah, yang pertama, mengisi
formulir nomor 6. Isinya apa sih? Tujuannya tentunya untuk menjadi dasar utama asesor, memahami profil profesional calon, menilai relevansi, memvalidasi klaim pada formulir evaluasi diri. Nah, kemudian yang harus diisi saja ya. Di sini tercantum ya teman-teman, ada panduannya dari data diri, pengalaman sampai dengan pengalaman kerja. Saya berikan gambaran formulirnya ya. Ini formulir nomor 6. Nah, ini yang nanti teman-teman langsung saja diisi di sini. Kita buka formulir nomor 6, nama lengkap ya, dan seterusnya. Di sini pendidikan bisa diisi di sini ya, selengkap-lengkapnya. Pelatihan profesional bisa diisi. Kalau barisnya kurang, misal Pak, barisnya kurang, boleh ditambah ya, tambah baris saja. Konferensi ya, jika ada diisi di sini, penghargaan, piagam, organisasi dan lain sebagainya. Sampai ke daftar riwayat pekerjaan dan atau pengalaman kerja. Nah, ini yang poin utamanya nih di sini ya. Jangan lupa dijelaskan juga uraian tugas utama pada posisi pekerjaan tersebut ya. Misal ini selengkap-lengkapnya ya dari saat lulus sekolah ya. Nomor 1, nama perusahaannya apa, periode pekerjaannya kapan, posisinya apa, jabatannya apa, uraiannya pekerjaannya apa, gitu ya. Tugasnya dalam pekerjaan itu apa, selengkap-lengkapnya. Kemudian diberikan tanda tangan, bentuknya digital saja ya, silakan. Kemudian yang selanjutnya, setelah formulir 6, lanjut lagi mengisi langkah kedua nih ya, formulir nomor 3 ya. Formulir nomor 3 nanti teman-teman isi. Nah, ini formulir nomor 3 ini yang paling banyak isinya ya. Nanti saya spill setelah ini ya sekalian ya. Kemudian nanti terakhir baru mengisi formulir nomor 2 gitu ya. Ini rekapan dari formulir nomor 3 sebenarnya. Kalau formulir nomor 2 seperti itu. Nah, sekarang kita coba akan ke formulir nomor 3 ya. Kita coba cek formulir nomor 3. Buka, nanti teman-teman langsung saja diisi di sini. Nah, 3 ini memang yang paling banyak ya, paling banyak isiannya. Karena ini adalah formulir untuk setiap mata kuliah yang nantinya menjadi dasar untuk asesmen. Ini ada di formulir nomor 3 ya. Ini diisi, mata kuliahnya berarti dikosongin dulu karena harus ngisi yang di bawah ini dulu. Nah, tabelnya kurang lebih begini ya. Nah, ini misal ada mata kuliah. Jadi ini tiap mata kuliah ada ya di sini. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan seterusnya sampai mata kuliah terakhir yang bisa dikonversi. Nah, apakah ini harus diisi semua? Tidak ya. Yang relevan, yang memang teman-teman bisa ada bukti pendukungnya, silakan diisi yang sesuai dengan teman-teman. Tapi tidak harus semua. Nah, semakin banyak isinya dan semakin bagus dokumen pendukungnya, ya tentunya potensi untuk hasil asesmennya disetujui itu ya semakin tinggi seperti itu. Nah, jadi yang pertama itu adalah misal contohnya ya mata kuliah bahasa Indonesia. Nah, yang harus diisi mana? Yang harus diisi adalah kolom ini teman-teman ya. Kolom ini dan kolom yang ini. Kalau yang ini itu adalah nanti diisi oleh asesor. Ya, oleh asesor ini diisi nantinya. Jadi teman-teman yang diwajibkan adalah kolom ini dan kolom ini ya. Jadi kolom nomor 2, 4 dan 5. Nah, kita ambil contoh saja gitu ya. Kita ambil contoh. Nah, cara ngisinya ya. Jadi pertama ada kolom, ini misal contoh bahasa Indonesia ya. Kemudian ada kolom kemampuan akhir yang diharapkan capaian pembelajaran mata kuliah atau kita sering sebut CPMK ya. Mas Arya tolong di mute dulu. Oke, sudah ya. Nah, misal contoh nih, mata kuliah bahasa Indonesia, ada CPMK yang diharapkan mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah, ejaan, dan tata bahasa. Teman-teman bisa lihat
panduannya ya, bisa lihat panduannya, contoh yang formulir untuk bahasa Indonesia. Apa saja sih bukti-buktinya misal. Nah ini, mampu menggunakan, ini bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia, mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah ejaan dan tata bahasa. Apa saja contoh bukti yang bisa diakui, gitu ya. Misal teman-teman sering menggunakan email resmi institusi gitu ya, memegang email dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar menurut teman-teman. Boleh di screenshot emailnya, bisa. Notulen rapat yang hasil sekretarisnya itu teman-teman ya, notulisnya itu teman-teman semuanya, Bapak Ibu. Ya, itu bisa jadikan bukti. Proposal kegiatan hasil kerja Bapak Ibu bisa dijadikan bukti. Ya, laporan resmi, surat keterangan atasan, ya penggunaan bahasa resmi, boleh. Apapun ya silakan. Surat menyurat boleh juga, ya. Nah, misal di sini ini kan judulnya formulir evaluasi diri. Jadi Bapak Ibu, teman-teman calon mahasiswa RPL itu mengevaluasi diri sendiri. Oh, apakah saya mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai kaidah ejaan dan tata bahasa? Oh, saya menganggap diri saya sudah sangat baik, sangat mampu gitu ya. Nah, boleh ini di checklist ya. Pakai huruf V saja ya, V. Oke. Oh, saya sangat baik. Kalau teman-teman mengevaluasi diri baik ya, berarti di checklist yang di sini. Kalau misal tidak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa Inggris misalnya, ya berarti di sini ya, tidak pernah. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di sini apa? Nomor dokumen dan jenis dokumen. Ini adalah bukti pendukung untuk mendukung pernyataan teman-teman yang menyatakan sangat baik dalam menggunakan bahasa Indonesia gitu ya, dengan kaidah ejaan dan tata bahasa. Apa dokumen pendukungnya? Bisa dilihat sekali lagi di panduan ya yang di share. Apa saja contohnya? Ya, bisa teman-teman tulis di sini. Misal apa? Email gitu ya. Screenshot email. Screenshot email. Nah, seperti itu ya. Ini lalu dikasih nomor 1 misal. Nah, nomor 1 ini di mana ngisinya? Di sini. Ya, teman-teman harus upload buktinya di dokumen pendukung. Ya, misal dokumen pendukungnya ini ya nomor 1 ya. Ini misalnya ya, ini adalah screenshot email yang teman-teman sudah upload di dokumen pendukung. Screenshot email. Nah, nomor 1 kan? Nah, ini berarti menjadi bukti pendukung untuk pernyataan ini gitu ya, karena nomor dokumennya 1 ya. Ini bisa sampai ratusan juga enggak jadi masalah ya, nanti kalau sudah mata kuliahnya ada di bawah seperti itu. Nah, terus selanjutnya sampai ke CPMK yang selanjutnya gitu ya. Jadi dievaluasi diri sendiri, ini dipahami, dibaca, oh saya ternyata poin 2 nih mampu memahami teks akademik dan non-akademik secara kritis, saya baik sekali juga. Menulis paragraf baik sekali juga. Ya, mampu menyusun karya tulis sederhana, misal ini, oh masih baik. Mampu menyampaikan gagasan dan informasi secara lisan, public speaking saya baik sekali, misal sangat baik. Menunjukkan sikap teliti, oh saya orangnya agak kurang teliti, baik saja gitu ya, bukan sangat baik. Nah, ini dokumen-dokumen pendukungnya teman-teman lengkapi. Misalnya ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, nomor 5, nomor 6, ya, dan ditulis bukti dokumennya tuh apa, nama dokumennya apa. Nah, dokumennya sekali lagi diuploadnya di sini ya, di folder nama masing-masing, nanti ada dokumen pendukung, tolong dikasih angka gitu ya, angka 1 titik nama filenya, 2 titik nama filenya, 3 titik nama filenya, dan seterusnya sebagai dokumen pendukung. Dan ini bisa sebanyak-banyaknya, silakan. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian misal sudah selesai mata kuliah 1, bisa loncat ke mata kuliah yang selanjutnya. Misal bahasa Inggris gitu ya. Atau bisa loncat-loncat, nggak jadi masalah ya. Yang penting semuanya nanti bisa tercover, silakan. Bahasa Inggris, misal mampu memahami kosakata dengan bahasa Inggris. Ya. Misal, oh saya bahasa Inggrisnya sangat baik.
Tulis sangat baik ya, nomor dokumen pendukungnya nanti nomor berapa, jenis dokumennya apa. Dan seterusnya sampai ke mata kuliah yang lain-lainnya ya. Ini ada banyak mata kuliah. Ya, ini ada cukup banyak mata kuliahnya. Silakan nanti pelan-pelan Bapak Ibu, teman-teman semuanya isi selengkap-lengkapnya, sebanyak-banyaknya. Sehingga nanti formulir evaluasi diri ini menjadi bahan untuk asesmen ya oleh asesor. Nah, setelah misal mata kuliahnya itu sudah diisi semua, teman-teman tinggal direkap di sini ya. Nama mata kuliahnya apa saja yang teman-teman ajukan. Ya, misal ada mata kuliah bahasa Arab kan tadi ini ya, di sini. Oh, saya sama sekali nggak bisa bahasa Arab, ya berarti dikosongi. Kosongi ya. Nah, jangan ditulis di sini kalau dikosongi seperti itu ya. Ini mata kuliah yang teman-teman ajukan untuk direkognisi. Begitu. Ini formulir nomor 3. Kemudian selanjutnya setelah formulir nomor 3, teman-teman bisa mengisi formulir nomor 2. Nah, apa isinya formulir nomor 2? Ini adalah aplikasi RPL. Jadi rekap mata kuliah yang diajukan itu apa saja. Ya, ini ditulis seperti biasa, kemudian ini di checklist saja gitu ya. Misal tadi bahasa Arab karena belum ada dokumen pendukungnya dan memang belum bisa misalnya, ini nanti di checklist. Di tidak misalnya. Kemudian bahasa Indonesia ya diajukan karena ada bukti-buktinya misal. Bahasa Inggris diajukan, akuntansi diajukan, Arab 2 tidak misal. Bahasa Inggris 2 oke. Aplikasi komputer oke. Nah, pengajuan ini berdasarkan formulir 3 yang Bapak Ibu atau teman-teman tadi sudah isi. Karya tulis ilmiah oke misalnya, matematika oke saya ajukan. Pengantar bisnis dan keuangan saya ajukan ya, dan seterusnya ini diisi sesuai dengan formulir 3 yang tadi sudah ditulis begitu. Dan oh ya, satu lagi saya jelaskan tentang ini ya, petunjuk ya. Jadi mata kuliah apa saja yang bisa dikonversi. Ini contoh kan yang ekonomi syariah ya. Misal ini ada, nah ini ya, tadi kan Pak Rektor sampaikan juga, dan memang secara ketentuan itu maksimal adalah 70% dari total mata kuliah. Jadi sebenarnya mata kuliah itu totalnya ada 47 mata kuliah dengan total SKS itu 144. Nah, memang ada mata kuliah yang bisa dikonversi, ada yang mata kuliah tidak bisa diajukan konversi. Nah, yang bisa dikonversi yang tersedia di formulir 3 dan ada checklistnya di sini. Yang tidak bisa ya otomatis teman-teman tetap harus ambil. Kurang lebih seperti itu. Nah, alur RPL-nya ya, jadi teman-teman silakan nanti setelah ini lengkapi dokumen masing-masing, formulirnya itu dilengkapi dengan data pendukung-pendukungnya tentunya. Kemudian nanti setelah itu nanti akan dilakukan asesmen oleh asesor. Asesornya asesor internal dulu ya, internal kampus, yaitu Bapak Ibu dosen yang kami tetapkan menjadi asesor. Kemudian setelah ditetapkan, setelah diasesmen oleh asesor, nanti akan ditetapkan jumlah SKS yang bisa diakui, yang bisa direkognisi oleh masing-masing calon mahasiswa RPL ya. Setelah ditetapkan, kami SK-kan, baru kami ajukan lagi ke sistem kementerian namanya Sierra ya. Sierra itu adalah sistem kementerian Dikti ya, pendidikan tinggi yang digunakan untuk mengajukan ini RPL gitu ya, mengelola RPL. Nah, nanti setelah diajukan ke sistem Sierra, keputusan akhirnya itu diasesmen lagi ya oleh orang kementerian, oleh asesor kementerian, itu diasesmen lagi, dinilai lagi apakah yang diajukan oleh kampus itu sudah sesuai ataukah misal ada dikurangi lagi, diterima atau ditolak, kurang lebih seperti itu ya. Nah, tapi insya Allah rata-rata insya Allah semuanya bisa
bisa ada mata kuliah yang diakui gitu ya. Tapi seberapa besar SKS yang diakui atau mata kuliah yang diakui? Pertama, berarti tergantung kelengkapan data dan formulir yang Bapak Ibu atau teman-teman isi. Itu satu. Yang kedua, berdasarkan penilaian asesor internal. Berarti asesor dosen. Setelah itu berarti berdasarkan penilaian asesor dari kementerian. Nah, tahapannya seperti itu ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Tahapannya itu cukup panjang sehingga silakan dioptimalkan setelah ini untuk pengisian dokumen pendukung dan formulir-formulir. Iya, dari saya itu saja mungkin. Jika ada pertanyaan, silakan. Saya kembalikan ke Mbak Is dulu. Baik, terima kasih materinya. Acara selanjutnya ya, Bapak Ibu yang mau bertanya, mic atau Bapak Ibu ada yang mau langsung? Cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Nanti Mungkin Pak misal ada yang belum menerima notifikasi dari bertanya. emailnya, di emailnya belum menerima notifikasi untuk folder RPL, itu silakan hubungi admin pendaftaran ya, sesuai dengan pendaftaran masing-masing. Jadi admin pendaftarannya silakan dihubungi untuk meminta link ke folder masing-masing gitu ya. Bagi yang belum, kalau yang sudah tinggal diisi. Oh, ada pertanyaan Mbak Ais di kolom chat. Oh, Mbak Ade Yunita, monggo. Mbak Ade dulu. Iya, perkenalkan nama saya Ade Mesari dari Kalimantan Utara. Yang ingin saya tanyakan itu tentang batas akhir pengisian formulir yang tadi Bapak sampaikan. Karena mengingat kami kan juga melakukan pekerjaan di daerah kami masing-masing. Jadi batas akhir pengisian formulir yang tadi Bapak sampaikan itu sampai tanggal berapa? Jadi bisa kami sesuaikan dengan kegiatan kami di tempat kerja. Terima kasih. Oke. Baik. Sebenarnya itu batas akhirnya itu besok ya, tanggal 25. Cuma nanti kita tunggu sampai kapan Pak Gubernur ya? Tanggal 27 ya, hari Jumat ya. Iya. Minggu ini. Untuk yang pembekalan hari ini itu kami tunggu sampai hari Jumat ya. Silakan dioptimalkan. Gitu ya. Tapi nanti misal ada kendala-kendala ya silakan teman-teman komunikasikan. Iya, Itu izin Mbak. Bapak lagi. Silakan. Ya, kemarin sebagian formulirnya sudah ada yang saya kerjakan sebagian. Tapi mungkin dari penjelasannya saya dapat hari ini, berarti formulir yang saya isi itu mungkin ada beberapa kekurangan. Berarti bisa masih saya tambahkan ya Pak ya, atau diperbaiki? Silakan. Dioptimalkan gitu ya, seoptimal mungkin sehingga potensi untuk konversinya lebih banyak juga lebih bagus kan gitu ya. Jadi lebih cepat. Iya. Oke, baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di Kalimantan sudah jam berapa, Mbak? Di Kalimantan sudah jam 17.43, Pak. Kami berbuka puasa 18.25 atau 27 lebih. Sebentar lagi. Oh iya. Beda 1 jam ya kita ya berarti ya? Iya Pak, beda 1 jam Pak. Jadi kami sudah buka puasa, di sana masih berpuasa. Iya. Saya masih lama ini bukanya. Iya. Ya, oke ya. Ya, sami-sami. Nah, ini di kolom chat saya baca saja Mbak Is ya. Iya Bapak, Ya, langsung cepat ya. Baik. Dari Mas Ridwansyah, pada aplikasi e-kampus saat pilih ikut ujian sekarang ada keterangan maaf Anda belum bisa melakukan karena berkas
belum diupload. Itu Mas Ridwansyah sudah melengkapi berkas atau belum ya? Kalau sudah melengkapi nanti segera di-verif ya, Pak Aryo ya. Pak Aryo nanti di-verif untuk berkasnya. Nanti misal belum, ya segera hubungi admin saja gitu ya. Jadi memang perlu di-verif berkasnya. Oh, sama juga ya Mas Rendra, terus Mbak Reni, Mas. Ya, ya sama ya. Nah, segera ya oleh admin akan diverifikasi berkasnya. Kemudian Mbak Reva, izin Pak, itu harus semuanya apa bagaimana? Kalau diisi semuanya gimana? Maksudnya yang tadi ya formulir 3 itu, apakah diisi semua atau bagaimana? Ya jika nanti kan dibaca ya CPMK itu, misal saya mampu ini, mampu itu gitu ya. Saya bisa ini, bisa itu. Nah, itu disesuaikan dengan evaluasi diri masing-masing. Jadi kan tadi saya bilang tidak semuanya wajib diisi, ya otomatis disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Ya misal tadi ada bahasa Arab ya, saya bisa melakukan percakapan sederhana bahasa Arab misalnya. Karena memang di kami kan ada mata bahasa Arab. Kalau tidak bisa ya jangan dipaksakan diisi lah, kurang lebih seperti itu. Apalagi yang sifatnya seperti itu. Tapi kalau misal bisa dikit gitu ya, nggak apa-apa diisi saja. Ya siapa tahu nanti di saat asesmen itu di ACC gitu ya. Asal bukti pendukungnya ada. Itu ya Mbak Reva. Kemudian siapa nih? Mas Abdul Rahman. Apakah kalau satu berkas pendukung bisa menjadi evidence buat lebih dari satu mata kuliah? Bisa. Ya, misal ada pengalaman kerja di bidang keuangan gitu ya. Nanti itu bisa relevan dengan beberapa mata kuliah ya. Contohnya mata kuliah manajemen keuangan atau misal akuntansi atau pengantar bisnis dan keuangan. Itu bisa menjadi bukti untuk beberapa mata kuliah. Jadi tidak satu bukti nggak harus untuk satu mata kuliah, satu bukti pendukung saja untuk satu mata kuliah nggak harus ya. Bisa diakui untuk beberapa mata kuliah, silakan asal masih relevan. Itu ya Mas Abdul. Kemudian ada Mas Muhammad Syahrul Gunawan. Bu, kalau yang belum diisi semua gimana? Soalnya bingung mumet. Ya, bikin mumet aja. Ya memang begitu ya yang tadi Pak Rektor sampaikan. Nah ini perjuangan teman-teman Bapak Ibu semuanya yang sekali lagi namanya RPL. Kami juga ini sebenarnya kalau secara regulasi itu lebih ketat ya. Tapi kami insya Allah bantu gitu ya teman-teman. Asal memang prosesnya teman-teman lalui gitu ya. Prosesnya teman-teman lalui, diisi seoptimal mungkin. Ya sebenarnya nggak mumet-mumet amat gitu ya. Cuma perlu ketekunan saja ya. Karena memang perlu ngumpulin dokumen, dibaca satu-satu. Oh ini saya sudah bisa. Kira-kira dokumen pendukungnya apa? Nah itu yang memang perlu ketekunan gitu ya, ngisinya satu-satu. Ya memang perlu fokus lah sehari 2 hari, insya Allah bisa gitu ya. Tapi kalau udah dipikir mumet dulu, nanti mumet beneran. Jangan ya. Jadi dikit-dikit ya. Kayak ngerjain tugas aja ya. Kayak ngerjain tugas. Oke, terus Mas Ridwansyah lagi ya. Apakah ada verifikasi internal dulu, Pak, untuk kemungkinan revisi sebelum? Ya, ada kemungkinan ya. Jadi karena diverifikasi oleh asesor internal, nanti ada kemungkinan ada perbaikan dulu sebelum kita ajukan ke kementerian, walaupun waktunya mungkin nggak banyak. Ya, nanti ada masukan-masukan dari asesor internal. Oh ini kayaknya nih bisa ditambah nih untuk dokumen ini supaya potensi untuk bisa diakuin lebih tinggi, gitu ya. Mas Arifudin, kalau mumet ngopi dulu, nah benar ngopi ya. Tapi kalau udah buka puasa ya, kalau belum buka jangan dulu. Ya Mas Arif ya. Nunggu maghrib ya, nunggu maghrib bagi yang puasa ya. Terus Mas Didik Temanggung, Jawa Tengah. Pengumuman untuk hasil pengajuan berapa lama? Kapan? Karena kami harus menyesuaikan dengan pekerjaan kami. Pengumuman untuk hasil pengajuan. Oh ya, untuk asesmen insya Allah akan dilakukan minggu depan ini, 1 minggu. Kan batasnya sampai Jumat, nanti Sabtu kita evaluasi untuk berkas-berkasnya. Kemudian nanti
Sabtu atau Senin ya, kayaknya Sabtu itu padat, jadi Senin baru kita evaluasi berkas-berkas yang teman-teman sudah ajukan, kita serahkan ke asesor ya, kita serahkan ke asesor untuk dinilai. Nah, penilaian itu biasanya prosesnya selama 1 minggu. Ya, jadi kemungkinan ya minggu depannya lagi baru ada hasil untuk asesmen internal. Ya, asesmen internal ada hasilnya minggu depannya lagi ya, karena minggu depan baru asesmen internal. Kemudian baru setelah itu kita ajukan ke kementerian. Nah, dari kementerian berapa lama? Nah, itu tergantung kementerian ya, kadang beda-beda soalnya. Yang jelas kita kawal. Kemudian kalau diisi semuanya lebih cepat ya Pak. Potensi lebih cepat ya, tapi nanti kan tetap dinilai ya oleh asesor. Gitu ya. Iya, kadang hampir nyerah Pak. Wah, kehpol. Ya betul ya, karena memang kami harus ada dasar ya. Itu juga formulir itu dari kementerian, Bapak Ibu ya. Formulir-formulir yang tadi itu dari kementerian. Jadi memang sudah standar secara nasional. RPL di kampus lain juga seperti itu. Oke, terus Mas Hairul Umam, terkait aplikasi RPL saya sudah selesai dikerjakan dengan maksimal, tinggal verifikasi. Alhamdulillah ya. Bismillah ya Mas Umam ya, bisa banyak yang bisa dikonversi. Oke, selesai ya. Baik, terima kasih Pak. Oke, selesai. Ada lagi? Monggo. Kalau yang mau tanya. Mungkin asesor, nih Mas Ali ya, mungkin asesor bisa lihat ijazah terakhir mana yang perlu mata kuliah yang diambil dari D3 ke S1. Nah, yang dari D3 ke S1 ini cenderung lebih mudah ya. Jadi nanti bukti dokumennya, misal Bapak Ibu nih bahasa Indonesia gitu ya, sudah pernah pastinya gitu ya di D3. Lah bukti dokumennya itu ya ijazah D3 itu, transkrip D3 itu. Transkrip D3 nanti menjadi bukti yang ada di formulir nomor 3 itu. Misal pas mata kuliah bahasa Indonesia. Ya, itu isi dokumennya, dokumen pendukungnya ya berarti transkrip itu. Nah, itu boleh ya. Seperti itu. Cenderung lebih mudah. Boleh ya. Mbak Fitriah Izzatul Islam. Ini sampai kapan Pak dikumpulinya? Jumat ya tadi saya sudah jawab hari Jumat. Silakan. Kita perpanjang ya, harusnya sampai besok. Tapi lebih cepat lebih baik. Maksimal Jumat. Cara verifikasinya bagaimana? Cara verifikasinya, asesor maksudnya ya? Atau gimana nih Mbak Winda? Yang verifikasi kan nanti asesor. Jadi kalau teman-teman tugasnya evaluasi diri. Nanti diverifikasi oleh asesor. Dinilai ya, di assessment. Oke, terus mohon bisa saling koordinasi dan komunikasi kalau ada kekurangan-kekurangan berkas kami agar kami bisa melengkapi sehingga pengajuan asesor kami bisa maksimal. Ya, insya Allah nanti kalau ada yang bisa dioptimalkan kita berikan masukan-masukan gitu ya. Cukup, Bapak Ibu? Mau Bapak ini Ibu nyari ada siapa tahu mau nyari lagi. takjil kan? Ini. Sorry. Kalimantan kan sudah buka ini pasti ya. Belum, dikit lagi. Baik Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Atau Pak Gufron ada tambahan Pak Gufron? Pak Ketua Tim? Ya, sudah jelas Pak Anggi. Jadi Jelas ya? Pak Ibu, monggo silahkan ya. Yang kerja di perusahaan, ya minta ini aja ya, minta berkas penunjang seperti contoh sertifikat, penghargaan, apa gitu ya. Diadakan aja, minta ke HR-nya aja atau ke pimpinannya aja. Semakin banyak teman-teman punya berkas penunjang, semakin banyak nanti bisa konversi mata kuliah. Contoh cuma satu Pak, berkasnya cuma satu, ya minta HR lah suruh buatin dari Canva atau dari apa kan gitu kan. Penghargaan karya yang terbaik boleh ya, atau penilaian ya dari pimpinan itu boleh ya. Sekarang zaman digital ya, mudah untuk buat sertifikat seperti itu ya penunjang. Silahkan disampaikan aja ke pimpinan atau ke HR-nya, atau yang punya bisnis silahkan koordinasi dengan desa atau
dengan desa ya Pak Anggi ya, surat keterangan usaha. Nah Ya, nanti bisa. yang Kalian punya punya bisnis, ya, yang sekarang ada bisnis, silahkan buat sertifikat penghargaan pernah mengisi jadi narasumber dan lain sebagainya, itu gampang itu. Ya, teman-teman. Jadi banyakin penunjang, sertifikat penunjang seperti itu. Insya Allah kalau banyak penunjang, insya Allah banyak yang dikonversi mata kuliahnya. Dan untuk RPL ini kita tidak bisa samakan ya antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain karena beda mahasiswa, beda eh, berkas penunjangnya. pengalaman. Semakin banyaknya, ya, semakin banyak pengalaman kerja, semakin banyak penunjangnya, ya semakin banyak ya dikonversi dan Potensi. kita harapkan potensinya bisa 2 tahun kuliah seperti itu. Tadi ada yang pusing Pak, pusing banget ini berkasnya. Ya kalau nggak pusing ikut yang ikhlas Mas Mbak, ya itu tanpa seperti ini. Ikhlas itu 3,5 tahun sampai 4 tahun. Pak saya mau pindah aja Pak ke ikhlas boleh, ya dari RPL Pak saya eh, berkasnya nggak ada ini Nggak Pak. mau ngurus Pindah ke, berkas-berkas ya? ya, nggak mau Pindah ke ikhlas ya? berkas atau apa? Ya silahkan pindah ke Ya. ikhlas ya. Ikhlas lebih fleksibel, langsung kita interview, ya lolos langsung bisa mulai kuliah ya Pak Anggi ya, tanpa harus nunggu. Ya. eh, tapi kalau pengen cepat ya harus konsekuensinya harus lengkapin berkas penunjangnya seperti itu. Tapi kalau semuanya nanti di akhir teman-teman mentok, oh ini saya nggak bisa nih, ya maaf pindah ikhlas, nggak apa-apa ya, kita pindah ikhlas, kita interview, langsung dapat NIM ya, langsung kuliah. Seperti itu Mas Mbak semuanya. Yang Uang pengen pendaftarannya bisa dikonversi ke ikhlas bisa. ya, ya. Jadi tetap kuliahnya tetap online, ya online, tetap online ya, bisa online, bisa offline untuk ikhlas. Cuman bedanya tadi yang ikhlas itu 3,5 tahun sampai 4 tahun. Kalau yang RPL ini kan ada konversinya ya, konversi mata kuliah sehingga bisa dipersingkat. Ya, konsekuensinya tadi teman-teman bisa membuktikan berkas-berkasnya ya, seperti itu. Tinggal teman-teman pilih. Seperti itu aja. Mungkin kita percepat ya minggu ini, silakan dikumpulkan berkasnya. Tadi Pak Anggi sudah sampaikan, nanti kita review coba ya. Kalau semuanya tadi Pak saya mau ikhlas saja boleh, silakan ya pilihan. Gitu ya teman-teman. Pak Anggi cukup. Oke. Ya, terima kasih Pak Gufron ya. Ini satu lagi nih pertanyaan dari Mas Ali nih. Berarti fix ya Pak untuk D3 hanya upload transkrip saja dan daftar riwayat kerja. Ya, transkrip itu pasti kalau relevan jurusannya gitu ya, pasti bisa mendukung banyak mata kuliah gitu ya. Tapi nanti disesuaikan aja, misal ada bukti-bukti lain selain transkrip yang bisa mendukung mata kuliah yang belum ada di transkrip, ya lebih bagus gitu ya. Misal di transkrip belum ada mata kuliah misal manajemen SDM misalnya di transkrip karena jurusannya bukan ekonomi misal. Nah, tapi punya pengalaman kerja mengelola SDM, ya berarti bisa dengan bukti pengalaman kerja itu gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya, Mas Ali dan teman-teman semuanya. Diisi di link drive yang di email ya Pak. Iya, sudah dapat ya emailnya ya semua ya. Kalau yang belum dapat silakan segera hubungi admin saja. Gitu ya. Nanti panduannya kan sudah dapat juga ya Pak Gufron ya kalau nggak salah ya. Jadi Grup. Panduan yang tadi kan sudah ya Pak Gufron ya. Panduan pengisian. Ya, kayaknya sudah di-share kan kemarin. Saya lihat di grup. Nanti di-share lagi sempat ini. Di-share ulang lah, nanti di-share ulang. Silakan. Oke ya, cukup ya Bapak Ibu. Terima kasih dari saya. Sekali lagi semangat ya, kita sama-sama berjuang nih. Kita perjuangkanlah, Bapak Ibu berjuang, kami perjuangkan Bapak Ibu juga gitu ya, kurang lebih seperti itu. Selamat berbuka bagi yang sudah mau berbuka ya. Sulawesi tadi katanya sebentar lagi berbuka, semoga lancar segala aktivitasnya, pengisiannya juga dimudahkan ya, insya Allah. Lagi momen puasa, insya Allah banyak yang dimudahkan gitu. Oh ada lagi? Pak Anggi. Oh ya, terakhir Pak Didik silakan. Ya, berarti kan Assalamualaikum dulu ya. Mohon maaf Pak Anggi. Nyong saya rada bingung Pak Anggi. Wah. Oh nggih, pripun Pak? Ini berarti kan nanti hasil pengajuan asesor ini menjadi dasar mata kuliah yang akan kami laksanakan. Seperti itu ya Pak kurang lebih ya. Betul. Kemudian
dari jumlah SKS yang umumnya berapa Pak Anggi? Jumlah SKS itu S1 itu 144, Pak. Ya, berarti nanti dikurangi dari hasil pengajuan asesor itu ya. Betul. Jadi dikurangi Nggih. dari hasil pengajuan yang di ACC oleh asesor internal dan di ACC oleh asesor kementerian gitu, Pak. Oke, itu. Nah, mohon Oke. bantuannya Pak. Jadi nanti kami Ya. bisa maksimal, syukur-syukur setahun bisa selesai, Pak. Ya, Ya. Pak. Nanti insya Allah Ya. kita optimalkan ya. Kita Ya, optimalkan. siap, Jadi siap. Nggih. siap. Oke, jadi Ya. sekali lagi misal Mohon- gini Bapak Ibu ya. Ada Ya. 144 SKS yang di ACC oleh asesor itu misal 90 SKS ya, berarti tinggal 54 SKS. Nah, 54 SKS itu yang nanti harus teman-teman ambil selama perkuliahan. Nah, kurang lebih begitulah gambarannya. Siap, Gitu ya. siap. Ya, Nah, gitu. Makasih Pak Nggih. Nggih. ya, Assalamualaikum. Pak Didik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitu teman-teman semuanya. Mohon maaf lahir batin. Semoga sekali lagi semoga dilancarkan, sukses juga untuk aktivitasnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Anggi yang telah menyampaikan materinya. Dan kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya, terima kasih juga. Mudah-mudahan materi apa yang telah disampaikan pada sore hari ini dapat Bapak Ibu pahami. Alhamdulillah untuk acara pembekalan pada sore hari ini telah berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Kita menginjak ke acara yang terakhir yakni penutup dan dokumentasi. Mari kita tutup acara pada sore hari ini dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu, saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Karena kesalahan ada pada diri saya sendiri dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dilancarkan segala aktivitasnya, segala proses pengberkatnya juga dilancarkan untuk menjalankan ibadah puasanya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk on kamera, untuk ambil sesi dokumentasi terlebih dahulu. Kepada Pak Aryo boleh dibantu untuk dokumentasinya. Oke, siap. Terima kasih Mbak Is. Silakan Bapak Ibu bisa on cam terlebih dahulu. Kita setelah ini foto bersama sebelum memulai mengakhiri sesi. Mulai lagi. Oke, ini ada 2 slide ya Bapak Ibu. Kita mulai dari slide. On dulu. Ayo on dulu semuanya ya. Biar kelihatan, saling Masih ada yang kenal. belum. Ayo On dulu Bapak Ibu. Jangan lupa senyumnya ya, apalagi sebentar lagi buka puasa. Yuk, Mas Arif. Oke, siap ya Bapak Ibu. Kita take slide pertama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke, tahan senyumnya. Satu lagi. Slide kedua. 1, 2, 3. Kenapa dia? Oke, sudah Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Semoga dilancarkan untuk bukanya dan akan disehatkan untuk semuanya. Oke, terima kasih ya semuanya ya. Saya izin live. Pak Aryo Izin semuanya. live Bapak Ibu semua. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Buka.